Di umur berapa kalian tahu ada sebuah laptop yang udah pakai Ryzen 5 7000 series, RAM-nya langsung 16GB dual channel, layarnya 100% sRGB, ringan, tipis, hemat baterai, hidup lagi. Dan yang paling menarik, semua paket lengkap tadi bisa kalian dapatkan di harga cuman 8 jutaan aja cuy. Dan laptop tersebut sudah ada di sebelah saya, yaitu Acer Swift Go 14 yang pakai Ryzen 5 7530U. Oke, kita akan bahas lebih lanjut soal laptop ini, tapi sebelum itu seperti biasa, intro dulu, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jofri Gandra Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen bahas IT. Di video segmen bahas IT kali ini saya akan mereview sebuah laptop yang bisa dibilang gue banget. Jadi gue banget di sini adalah bisa dibilang laptop ini merepresentasikan saya gitu ya. Banyak kebutuhan dan juga beberapa pekerjaan saya tuh bisa dibilang lebih cepat beres kalau saya ada laptop ini. Loh bang, tapi kan ada PC bang, bukannya PC itu lebih cepat gitu ya? Kenapa dengan adanya laptop ini beberapa pekerjaan saya tuh jadi lebih cepat diselesaikan gitu kan? Padahal performanya pasti di bawah PC. Itu semua karena laptop. Ya, bisa dibilang karena saya seorang content creator, video editor, dan juga seorang mahasiswa gitu ya. Saya jadi nggak selalu ada di rumah. Jadinya ada beberapa pekerjaan yang harusnya saya bisa selesaikan saat di luar rumah gitu ya. Karena kebetulan saya ada kelas atau bisa dibilang saya lagi ada di luar. Tapi pekerjaan tersebut jadi nggak bisa saya selesaikan dikarenakan saya nggak ada laptop gitu ya. Nah, dengan adanya laptop yang tipis, ringan, dan performanya juga mantep untuk kebutuhan editing video, saya jadi bisa mengerjakan beberapa pekerjaan saya di luar rumah tanpa harus nunggu balik dulu ke rumah gitu ya. Dan ya, ini dia Acer Swift Go 14 yang dulu tuh harganya 11 jutaan, tapi sekarang kalian bisa dapatkan dengan harga cuman 8 jutaan aja cuy. Dengan harga 8 jutaan kalian udah bisa dapat laptop premium ya. Kenapa premium? Karena ini serinya yang Swift ya, bukan yang Aspire. Dan dia pakai Ryzen 5 7530U yang berarti dia pakai arsitektur Zen 3 yang terkenal dengan performa dan efisiensi yang mantap ya. Nanti kita akan tes saja untuk beberapa kebutuhan gitu ya. Laptop ini sudah saya pakai hampir 1 minggu untuk kebutuhan ngedit video 1080p, dibawa ke kampus buat multitasking, dan juga bahkan saya coba untuk beberapa game. Nah, di sini bukan cuman harganya doang yang menarik gitu ya. Fitur dan performanya juga sangat menarik di harganya. Yang bikin laptop ini tuh cocok banget buat kalian yang cari laptop tipis, ringan, dan hemat baterai untuk kebutuhan produktivitas sehari-hari. Oke, kita langsung saja bahas lebih dalam soal laptop ini. Tapi sebelum lanjut, saya mau ngasih beberapa catatan dulu gitu ya ke kalian bahwa video ini tuh lebih sharing ke pengalaman pribadi saya sebagai seorang content creator, freelance video editor, fotografer. Kontak saya kalau butuh. Dan juga seorang mahasiswa. Jadi bisa dibilang ini lebih ke arah sharing pengalaman ya. Beberapa pekerjaan saya tuh bakal jadi lebih cepat selesai berkat laptop ini. Jadi kalau kalian pengen lihat review yang lebih detail lagi soal laptop ini, kalian bisa cek Jagat Review. Atau mungkin kalau kalian mau lihat dari sudut pandang programmer gitu ya, terutama untuk mahasiswa teknik nih, kalian bisa cek channel teman saya yaitu Sinau PC. Oke, pertama kita mungkin bahas dulu dari segi desain dari luar dulu gitu ya. Karena manusia itu melihat dari luarnya dulu. Nah, unit Acer Swift Go 14 yang saya pegang kali ini adalah versi yang pakai warna Rose Sakura. Overall, ini desain yang bisa dibilang gue banget gitu ya. Karena saya suka banget laptop tipis, stylish, elegan, dan juga minimalis. Dibandingin dengan laptop-laptop yang bisa dibilang orang-orang sebut itu laptop keren gitu ya. Laptop yang ya desainnya tajam-tajam seperti laptop gaming. Nah, kebetulan di sini saya lebih suka laptop yang bisa dibilang desainnya kayak gini. Minimalis, elegan. Bisa dibilang ini laptop bisnis banget gitu ya dari segi desainnya. Ditambah juga ada backlit keyboard warna putih dengan 2 tingkat kecerahan. Yang selain untuk estetik, ini juga sangat membantu untuk ngetik-ngetik di kondisi minim cahaya. Bagian layar dia memiliki ukuran 14 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080p 60Hz dengan panel IPS dan color gamutnya sampai 100% sRGB coy. Lanjut di bagian samping kiri ada 2 kali USB-C 3.2 Gen 1 yang mendukung pengisian daya, transfer data, dan juga output display. Lalu di sampingnya ada 1 kali USB-A 3.2 Gen 1 dan juga 1 kali HDMI 2.1. Lanjut di bagian kanan ada 1 kali USB-A 3.2 Gen 1 juga
dan 1 kali 3,5 mm audio jack combo. Dan ada satu ya, biasa ini buat ngunci, dan ada indikator ngecas dan juga indikator display. Oke, kita masuk ke spesifikasi dari laptop ini. Acer Swift Go 14 yang saya pakai di sini adalah unit yang pakai Ryzen 5 7530U yang menggunakan arsitektur Zen 3, konfigurasi 6 core 12 thread, clock speednya ada pada 2 GHz dan turbo boost up to 4,5 GHz, dan memiliki 16 MB L3 cache dan TDP-nya 15 watt. Untuk iGPU-nya dia pakai, kalau menurut spesifikasi sih ya, dia pakai Radeon Vega 6. Tapi dia itu pakai 7 compute units gitu ya, atau 448 stream processor. Jadi saya nggak ngerti ini Vega 6 atau Vega 7 jadinya. Di tag power up dia Vega 6, tapi pas dicek compute unitnya Vega 7 gitu ya, atau memiliki 7 compute units. Jadi ya, nggak tahu mana yang benar. Untuk VRAM-nya dia sebesar 512 MB, dan sayangnya di sini nggak ada pengaturan untuk setting VRAM melalui BIOS-nya. Lalu untuk RAM dia pakai 2x8 GB LPDDR4X 4266 MHz. Karena ini RAM LPDDR4X gitu ya, jadi dia nggak bisa di-upgrade. Tapi 2x8 GB atau 16 GB ini udah bisa dibilang cukup banget lah, atau udah cocok banget untuk spesifikasinya. Lalu untuk SSD dia pakai SSD NVMe PCI Express generasi ketiga kali 4 sebesar 512 GB. Dan ada satu slot lagi buat upgrade. Lalu untuk baterai dia 50 Wh dan pakai Windows 11. Oke, kita bahas juga spesifikasi dari CPU-nya gitu ya. Sebagai pembanding saya bandingkan dengan Ryzen 5 5000 series yang pakai arsitektur Zen 3 juga, tapi pakai codename Cezanne. Untuk codename di sini yang Ryzen 5 7530U itu dia pakai codename Barcelo R, sedangkan Ryzen 5 5600U itu walaupun sama-sama Zen 3, dia pakai codename Cezanne U. Lalu untuk litografi sama-sama 7 nanometer, memori tab DDR4, PCI Express generasi ketiga juga, TDP 15 watt, 6 core 12 thread, dan untuk clock speed di sini turbo boostnya itu lebih cepat yang 7530U sebesar 4,5 GHz dibandingin 5600U yang cuma 4,2 GHz. Tapi untuk base clock di sini 5600U lebih unggul 300 MHz. Lalu untuk L3 cache sama-sama 16 MB, dan iGPU lagi-lagi ini yang saya bingung gitu ya, kenapa Radeon Vega 6 untuk 7530U tapi dia itu compute unitnya ada 7 gitu ya. Lalu untuk TG Max-nya Ryzen 5 5600U tuh sampai 105 derajat Celcius dan 7530U cuma sampai 95 derajat Celcius. Jadi kalau di bawah itu, bukan di bawah itu. Jadi kalau udah nyentuh 95 derajat dia bakal throttling. Tapi ya nanti kita akan cek aja performanya gitu ya. Lalu saya bandingkan juga dengan Ryzen 5 5600 GT atau bisa dibilang Ryzen Zen 3 versi desktop di sini ya. Kalian bisa lihat saja, kalau saya jelaskan juga kayaknya kepanjangan gitu ya. Lalu saya bandingkan juga sebagai pembanding performa nanti ya. Saya bandingkan juga dengan Ryzen 5 4500 yang pakai Zen 2. Apakah Zen 3 laptop akan mengalahkan Zen 2 desktop? Kita akan lihat di bagian benchmark. Dan langsung saja kita masuk ke bagian benchmark. Let's go. Oke, kita masuk ke benchmark pertama, yaitu benchmark sintetis menggunakan Cinebench series. Ada Cinebench R15, R20, dan juga R23. Sebagai pembanding, saya bandingkan juga dengan Ryzen 5 4500 dan Ryzen 5 5600 GT. Versi desktop ya keduanya. Jadi Ryzen 5 4500 nih Zen 2 gitu ya. Dan Ryzen 5 5600 GT ini bisa dibilang sama-sama Zen 3. Sama seperti Ryzen 5 7530U, cuman beda codename dan juga beda tahun rilis, dan ya 5600 GT itu CPU desktop dan juga 7530U itu CPU laptop. Secara keseluruhan Ryzen 5 7530U ini menunjukkan performa yang mantap, terutama pada tes single core dengan skor 234 di Cinebench R15 dan 563 di Cinebench R20. Meskipun ya bisa dibilang ini sedikit di bawah Ryzen 5 5600 GT yang mencapai skor 241 untuk R15 dan 580 untuk Cinebench R20. Tapi mengingat Ryzen 5 7530U ini merupakan CPU laptop gitu ya, dibandingin sama Ryzen 5 5600 GT ini yang merupakan GPU desktop, performa single core-nya untuk Cinebench R15 dan R20 nggak beda jauh. Namun karena ya udah jelas gitu ya, ini CPU desktop banding CPU laptop gitu ya, jadinya Ryzen 5 7530U untuk pengujian multicore Cinebench R15 dan R20 dibandingin sama 5600 GT tuh jelas di bawahnya gitu ya. Tapi yang mantep di sini adalah jika dibandingin sama Ryzen 5 4500, Ryzen 5 7530U unggul dalam tes single core yang cukup signifikan, walaupun ya masih kalah dikit untuk tes multicore-nya.
Ya, secara keseluruhan si Ryzen 5 7530 ini menawarkan performa single core yang mantep gitu ya, hampir setara CPU desktop yang sama-sama menggunakan arsitektur Zen 3 dengan efisiensi yang mantep gitu ya, karena ini CPU laptop yang hanya TDP-nya itu 15 watt aja. Oke, untuk benchmark selanjutnya adalah video editing menggunakan Adobe Premiere Pro. Berdasarkan hasil pengujian video editing tersebut, AMD Ryzen 5 7530U pada Acer Swift Go 14 ini menunjukkan waktu rendering yang sedikit lebih cepat ya dibandingin Ryzen 5 5600 GT dalam format Full HD 24 fps, sekitar 14 detik lebih cepat. Namun untuk Full HD 30 dan 60 fps, Ryzen 5 5600 GT ini lebih unggul ya. Ya, walaupun ini perbandingannya CPU laptop dan CPU desktop gitu ya, tapi perbedaan untuk video encoding nih nggak terlalu jauh ya. Ini membuktikan bahwa arsitektur Zen 3 ini memiliki performa yang mantap untuk prosesor desktop maupun untuk laptop dengan efisiensi yang juga mantap gitu ya. Walaupun uniknya juga di sini kenapa Full HD 24 fps lebih cepat yang laptop gitu ya dibandingin dengan yang desktop. Oke, kita masuk ke benchmark Blender menggunakan CPU only, GPU only, dan juga CPU plus GPU. Berdasarkan hasil pengujian tersebut ya, Ryzen 5 5600 GT ya secara konsisten pasti lebih unggul gitu ya, karena dia CPU desktop dari Ryzen 5 7530U yang ada pada Acer Swift Go 14 ini. Pada tes BMW dan Classroom, baik menggunakan CPU saja maupun GPU saja, Ryzen 5 5600 GT ini mencatatkan waktu yang lebih cepat dengan perbandingan yang signifikan, terutama pada tugas yang lebih berat seperti rendering Classroom ya di sini. Ryzen 5 7530U ini membutuhkan waktu 13 menit 18 detik untuk menyelesaikan Classroom dengan CPU only. Ini lebih lambat ya dari Ryzen 5 5600 GT yang menggunakan CPU plus GPU untuk render Classroom. Tapi uniknya di sini untuk Classroom, BMW, semua rendering pada Blender kali ini tuh lebih cepat diselesain oleh GPU only dibandingkan menggunakan keduanya untuk si Ryzen 5 7530U-nya ya. Tapi untuk kebutuhan rendering BMW, Classroom, atau bisa dibilang pada Ryzen 5 5600 GT ini lebih cepat kalau dipakai keduanya, yaitu CPU plus GPU-nya. Oke, kita masuk ke benchmark yang kalian suka, yaitu ada gaming ya. Tapi sayangnya di sini saya hanya tes 3 game saja yang mungkin mainstream dan banyak orang mainkan gitu ya. Pertama, untuk game Valorant di sini ya, teman-teman udah bisa lihat grafik berikut ya. Berikut, saya coba di 2 resolusi dan beberapa settingan. Untuk yang paling kencang tentu saja menggunakan low 768p. Di sini Ryzen 5 7530U untuk main Valorant, average FPS pada resolusi 768p settingan low dapat 182. Sedangkan kalau main di 1080p low dapat 166. Dan kalau main di high di sini GPU-nya jadi lebih kerja, makanya cuma dapat rata-rata 64 fps. Oke, untuk game selanjutnya ada Counter Strike 2. Di sini saya juga coba 3 skenario. Yang pertama adalah low 768p, yang kedua adalah low 768p plus FSR performance, dan yang terakhir adalah medium to 1080p. Di sini tidak nampak jauh perbedaan performanya, tapi anehnya pas nyalain FSR di sini average FPS-nya malah turun di 90 fps-an, sedangkan kalau nggak pakai FSR dia dapat 96 fps-an. Ya, jadi kalau mau lebih lancar lagi jangan pakai FSR, matiin aja gitu ya, karena GPU-nya udah sanggup untuk render di low tanpa FSR. Kalau pakai FSR malah membebani CPU lagi gitu, jadi FPS-nya malah turun. Dan untuk medium 1080p di sini dapat rata-rata 70 fps. Kalau saya sih mending main di 1080p medium aja gitu ya, biar nggak burik-burik juga. Ditambah sih layarnya juga 60 Hz, jadi ya di atas 60 fps sudah oke lah, di atas dikit gitu ya. Lalu game terakhir yang paling berat ya, yaitu adalah PUBG Steam. Di sini saya coba 3 skenario, LOWAS 1080p, LOWAS 720p, dan LOWAS 720p menggunakan 90% render scale. Di sini untuk LOWAS 1080p dapat rata-rata 47 fps, kurang cukup playable untuk game-game kompetitif seperti ini gitu ya. Jadi saya turunkan di LOWAS 720p dan dapat rata-rata 67 fps. Tapi kalau main di 0,9% ya, atau bukan 90% render scale tuh dia rata-ratanya naik dikit, cuma naik 1 fps di 68 fps. Jadi mending main di LOWAS 720p tapi render scale-nya 100%. Jadi beneran 720p. Oke, kita bahas konsumsi daya dari Ryzen 5 7530U CPU only saat main game Valorant dan juga saat Cinebench R23. Walaupun TDP-nya di sini 15 watt ya, dan saya nggak nemu data, atau mungkin saya nyarinya kurang mendalam lagi gitu ya. Saya cek di Tech Power Up, di website AMD-nya, TDP-nya tuh beneran 15 watt doang, nggak ada package power tracking atau configurated TDP kalau nggak salah ya. Tapi
pada saat pengujian Cinebench R23 dia buat awal-awal nyentuh sampai 40 watt untuk CPU-nya aja gitu ya. Dan habis itu turun ya ke sekitar 27 wattan, dan setelah throttling dia turun ke 22 wattan. Dan kalau main Valorant dia juga sempat throttling, awalnya dia nyentuh sampai 37 watt gitu ya. Dan lama-lama turun jadi rata-rata di 22 watt aja untuk main game Valorant. Lalu ada perbandingan juga ya power versus temperatur. Di sini terbukti bahwa CPU ini throttling pada saat 90 derajat, walaupun TJ Max CPU ini tuh ada pada 95 derajat Celcius, tapi dia pas nyentuh 90 derajat gitu ya, dia langsung throttling. Tapi ini data ini belum bisa dibilang bikin wah 90 derajat nih jadi throttling dong, nanti performanya nurun dong, karena ini average atau keseluruhan temperatur dari semua core-nya gitu ya. Maka dari itu saya juga cek gitu ya, kira-kira core mana sih yang panas. Nah disinilah terbukti gitu ya, ternyata ada 2 core yang udah nyentuh TJ Max-nya, Core 3 dan juga Core 4. Di sini dia nyentuh sampai 95 derajat Celcius, yang itu bikin throttling. Dan untuk clock speed-nya juga dia jadinya turun gitu ya, di 3,5 GHz aja yang harusnya bisa 4,5 GHz. Ya, jadi beneran dia throttlingnya ada pada 95 derajat Celcius, atau ya sesuai spesifikasi yaitu TJ Max-nya ada pada 95 derajat Celcius. Dan ya, ini kita lihat juga tadi Core yang 3 tuh yang paling panas, di sini dia nyentuh sampai 95 derajat Celcius, yang itu bikin clock speed pada core yang ketiganya ini cuman nyentuh pada 3,5 GHz saja, bahkan turun ke 3,3 GHz-an ya, menurut grafik berikut. Lalu 4,5 GHz turbo boost cuman gimmick dong bang, orang nggak bisa nyentuh kayak gitu. Nah tidak kawan, teman-teman bisa lihat grafik berikut ya, bahwa di sini saya tes Cinebench R23 single core only. Di bawah teman-teman bisa lihat itu core 0 ya, urutannya core 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada satu core yang dia itu rata-ratanya nyentuh 4,3 GHz, yaitu core yang ke-1 yang warna oranye gitu ya. Ketutupan yang hijau ya sebenarnya kalau menurut grafik ya, tapi dia itu rata-ratanya ada pada 4,3 GHz gitu ya. Jadi dia beneran sesuai spesifikasi gitu ya. Kalau si CPU ini nggak throttling atau CPU-nya nggak panas gitu ya, kalau mungkin kalian pakai cooling pad yang bagus, kalian bisa memaksimalkan Ryzen 5 7530U ini untuk kebutuhan kalian gitu. Ini dibuktikan pada saat pengujian Cinebench R23 single core only, karena single core ini nggak bikin panas CPU. Dan bener aja gitu ya, ada satu core yang paling kenceng yaitu core yang 1. Di situ nyentuh sampai 4,5 GHz. Kalau dirata-ratain selama tes pengujian Cinebench R23, rata-rata clock speednya ada pada 4,3 GHz. Dan single core yang kenceng ini juga bermanfaat sekali untuk kebutuhan main game single core. Maksudnya main game yang lebih mementingkan single core performance gitu ya, kayak Valorant. Di sini terlihat bahwa clock speed CPU 12 ya, thread yang ke-12 tuh rata-ratanya ada pada 4,3 GHz-an ya, dan dia saat throttling turun di 4 GHz. Tapi ini masih kenceng coy. Buktinya tadi sampai ngehasilin rata-rata FPS-nya 180 FPS ke atas gitu ya untuk main game Valorant. Jadi ya single core yang kenceng ini dan turbo boost-nya tadi sampai 4,5 ini sangat berguna untuk kebutuhan game yang membutuhkan single core performance seperti Valorant. Dan ya ini bukti bahwa ini throttling gitu ya pada saat main game Valorant juga. Dia CPU temperaturnya bahkan nyentuh sampai sesekali nyentuh di atas 95 derajat Celcius. Habis dia nyentuh 101 derajat Celcius, dia turun ke 75 derajat Celcius rata-ratanya. Walaupun begitu, teman-teman bisa lihat yang paling kanan di situ ya, FPS itu masih nggak di bawah 150 gitu ya rata-ratanya, masih di atas 150 FPS-an. Jadi ini sangat playable walaupun dia udah throttling ke 4 GHz-an gitu ya, dan temperaturnya juga jadi dingin di 75 derajat Celcius. Jadinya kalau mau lebih hemat atau bisa dibilang lebih dingin lagi sih, ya kalian tinggal limit aja FPS-nya di 150. Lalu saya juga ngetes editing video hanya pakai baterai gitu ya, nggak dicolok charger. Editing video 1080p 30 fps video yang kemarin ya, Ryzen 7 5800X3D, saya ngedit sedikit di laptop ini. Dan saya ngerasain kelancaran duniawi ya pada saat proses editing video, walaupun clock speednya itu rata-rata di 1,6 sampai 1,8 GHz aja gitu ya. Jadi ini multi-core performance pada Ryzen 5 7530 ini sangat mantap untuk kebutuhan editing video, walaupun dia tanpa casan gitu ya. Tapi kalau layernya udah banyak, itu bakal kerasa nge-lag-nya. Dan temperaturnya rata-rata ada pada 47 sampai 50 derajat Celcius. Dingin banget coy. Jadi ya, ini bisa kalau misal darurat gitu ya, butuh editing video lagi di luar gitu ya, tapi nggak bawa casan atau mungkin nggak ada tempat colokan, Ryzen 5 7530U pada Acer Swift Go 14 ini bisa kalian andalkan.
Oke, itu tadi beberapa benchmark dari Ryzen 5 7530U yang ada pada Acer Swift Go 14 Ryzen 5 7000 series ini. Dan saya mau cerita pengalaman saya, bisa dibilang penggunaan sehari-hari untuk kebutuhan saya sehari-hari gitu ya. Menggunakan Acer Swift Go 14 Ryzen 5 7530U yang pakai RAM 16GB. Oke, poin pertama yang ingin saya bahas adalah baterainya yang awet banget cuy. Waktu itu saya bawa ke kampus ya, dan juga pokoknya dari pagi saya bawa ke kampus, saya nyampe rumah, dan abisnya tuh baru pas malam gitu ya, walaupun kadang saya sleep juga. Tapi bisa dibilang kalau penggunaan ringan sih buat ke kampus kayak cuman buat ngetik-ngetik, bahkan video editing ya, bukan encoding ya, video editing menggunakan power saver tuh kayaknya saya nggak perlu bawa casan. Dan itu dibuktikan saat saya nyobain laptop ini untuk kebutuhan editing video 1080p tanpa menggunakan casan. Itu performanya masih lumayan oke ya, walaupun kadang nge-lag dikit kalau layernya udah banyak gitu ya. Ya wajar sih karena nggak sambil dicas gitu ya, performanya bakal mentok. Jadi untuk performa editing, walaupun ini hanya menggunakan baterai gitu ya, nggak dicas gitu ya, menurut saya ini masih bisa diandalkan kalau sekadar ngedit video di resolusi 1080p dan layernya nggak banyak-banyak. Tapi ya mending chargernya bawa aja gitu ya, karena si beratnya cuma 185 gram aja. Jadi nggak nambah berat banget gitu ya kalau kalian bawa sama chargernya. Tapi walaupun saya bawa laptop ini tanpa chargernya, laptop ini bisa saya pakai untuk kebutuhan saya untuk ngedit video dan juga ngetik-ngetik, dan baterainya masih awet. Saat saya nyampe rumah pun baterainya belum habis. Dan poin selanjutnya adalah laptop ini ringan banget gitu ya. Saya kebiasaan bawa laptop jadul yang beratnya 2 kiloan gitu ya. Dan ini pertama kali saya bawa laptop tipis ringan, dan ya kalian bisa lihat ketipisan dari laptop ini gitu ya. Bezelnya tipis, layarnya kecil gitu ya. Bodinya kecil, ringan, cuma 1,2 kilo gitu ya. Laptop ini jadinya bisa dibilang laptop gue banget gitu ya. Jadi bisa dibilang laptop ini cocok banget buat temen-temen atau bisa dibilang konten kreator yang baru mau mulai. Plus dia juga seorang pelajar atau enggak mahasiswa yang butuh laptop untuk kebutuhan portabilitas untuk memenuhi kebutuhannya saat di luar rumah gitu ya. Karena ya memang ya, walaupun kita rakit PC 8 jutaan bisa dapat performa yang di atasnya, tapi kan PC itu nggak bisa dibawa kemana-mana. Terutama buat mahasiswa yang butuh laptop untuk kebutuhan kuliahnya gitu ya. Masa bawa PC ke kampus? BTW soal bawa PC ke kampus, nantikan project saya bawa PC ke kampus menggunakan casing SFX atau mini ITX dari James Whale Accessories, dan ya nantikan saja. Nah, karena mahasiswa atau nggak pelajar itu kadang butuh laptop gitu ya untuk memenuhi kebutuhan di kuliahnya gitu ya, nggak mungkin kita rakit PC gitu. Ditambah kalau konten kreator pemula paling editing video ini di 1080p atau mungkin editing video TikTok atau Reels gitu ya. Dan laptop ini sudah sangat mampu banget untuk kebutuhan tadi gitu ya. Oke, kita masuk saja langsung ke kesimpulan. Acer Swift Go 14 adalah pilihan yang sangat menarik untuk kreator dan juga editor yang membutuhkan laptop ringan dengan daya tahan baterai yang awet. Dalam beberapa pengujian tadi bisa dilihat ya, performa editing saat menggunakan baterai masih tetap stabil, menjadikan laptop ini sangat bisa diandalkan saat harus bekerja di luar ruangan atau di kampus kalau kasus saya kali ini ya. Bagi saya pribadi, laptop ini sangat cocok untuk kebutuhan saya yang sering berpindah tempat, dan juga sangat ideal untuk kreator pemula yang ingin baru memulai karir mereka, berkat gambut warnanya yang sampai 100% sRGB. Oke, itu tadi review saya dan pengalaman saya menggunakan laptop Acer Swift Go 14 Ryzen 5 7530U. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya. Like jika suka, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Jeffrey Gandara Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.